Laut memiliki peran penting bagi warga pesisir, tidak terkecuali bagi warga Rata Totok, Minahasa Tenggara. Ini kapten kapal saya, Pak Ahdan. Nah ini alatnya GPS-nya, jadi kita tahu rumpun mana yang kita tuju, semuanya based on dari GPS. Berarti sudah ada titik koordinatnya ya, kita menuju kemana. Berapa jauh kalau yang mau kita tuju ini? 18 mil dari sini. Oke. Kali ini saya akan ikut Pak Jeko untuk bergerak ke sebelah tenggara Sulawesi Utara, yakni Laut Maluku. Terbentang di antara gugusan Kepulauan Maluku dan Sulawesi, laut dengan luas hampir 800.000 km persegi ini memiliki biota laut yang jumlahnya sangat beragam. Bagi warga Rata Totok sendiri, musim bukanlah penghalang dalam mencari ikan. Kala musim selatan, yaitu saat angin besar dan gelombang tinggi, pendapatan para nelayan lebih banyak dibandingkan saat musim teduh. Ikan lebih banyak berkumpul di rumpon saat arus laut sedang besar. Nah, ini ada 2 orang dari Amerika yang ngecek rumpon, jadi mereka nanti akan kubur ke bawah, ngecek ikannya ada banyak atau enggak. Nah, ini ngeceknya bukan cuma sekali ini, berkali-kali. Jadi nanti sebentar malam nunggu, cek lagi sampai besok pagi akhirnya mutusin untuk ngambil panennya di sini. Nggak kebayang dinginnya. Ya jangan, kita kenceng banget. Ya, satu persatu dari personil Pak Jeko mulai menempati posisinya masing-masing. Beberapa anak buah kapal turun mengatur rumpon. Rumpon berfungsi sebagai objek penarik perhatian ikan dan penentu lokasi penjaringan ikan. Rumpon akan dicek terlebih dahulu untuk memastikan hasil tangkapan tidak sia-sia atau sedikit. Baru setelahnya penjaringan siap dilakukan. Dengar ada kata aba-aba masuk. Nah, jadi kapal yang tadi kita di ujung sana, rumpon, ini kita mengelilingi sambil buang jaring. Nah, jadi tadi waktu talinya digulung, yang udah kita buang jaring, itu juga langsung tarik. Jadi nggak perlu waktu lama ya, sebentar ya. Begitu buang langsung tarik ya. Perpaduan kekuatan tangan dari para awak kapal dikerahkan saat menarik lubang-lubang jaring berukuran sekitar 3 cm ini. Namun hasil yang didapatkan tidak tanggung-tanggung. Sekali panen bisa mencapai lebih dari 5 ton. Itu gede banget. Digayung. Kayak mandi. Wait. Nah jadi dalam sistem rumpon ini ikan yang dapat tuh jenisnya macam-macam. Ada maisang, malalugis, tude, terus sini bilangnya oci. Ada juga yang gede, dolphin fish namanya. Nah ikan lamadang atau mai-mai atau dolphin fish ini kaya akan kandungan omega 3. Jadi kebayang kalau misalnya bayi, bagus banget nih makan ikan ini untuk perkembangan otak. Tapi kalau nggak bayi, bagus juga makan ikan ini. Karena untuk sashimi enak. Kita mau bikin sashimi. Nah ini ikannya baby tuna, sama yang satu lagi mai-mai.
Ini yang pertama kali mau dibersihin dulu adalah yang baby tunanya. Ini sebanyak ini buat makan satu kapal. Fresh from the sea, para nelayan mengajarkan saya mengolah ikan secara langsung. Yes, ini dia bumbu sashimi khusus dari Rata Totok. Yang bikin spesial adalah kacangnya. Ini tinggal tambah kecap, bisa makan. Mari. Coba ya. Yang mau dicoba duluan, lamadang. Coba. Enak. Silakan, Bang. Mari sudah. Boleh. Baby tuna lebih soft, teksturnya lembut. Favorit saya, lamadang. Kalau yang merah-merah ini diambil juga, Kak? Bertualang ke Sumatera Utara. Sepertinya tidak lengkap kalau saya tidak mencicipi salah satu masakan khas Batak Toba. Tahu ini apa? Ya, andaliman. Ini merupakan salah satu rempah khas Batak. Jadi kalau makanan Batak, masakan Batak tanpa andaliman, rasanya lain. Nah ini kita lagi kumpul dulu, sudah cukup. Nanti habis ini kita mau cari bunga rias, habis itu cari kemiri. Untuk apa? Kita mau bikin satu kuliner yang memang sudah ada dari zaman dulu. Dan harus pakai bumbu-bumbu ini. Nama kulinernya itu adalah manuk napi nadar. Manuk napi nadar. Kayak apa itu? Sabar. Saya juga udah gak sabar. Selain di Indonesia, andaliman banyak ditemukan di wilayah Asia lainnya, seperti Jepang, Korea, dan juga Cina. Untuk yang belum pernah tahu andaliman itu aromanya seperti apa, aromanya tuh segar seperti jeruk. Jadi memang dia masuk klasifikasinya jeruk-jerukan. Kalau dimakan gimana, Kak? Langsung nggak apa-apa? Nggak apa-apa, langsung aja. Makanya memang harus mentah. Kayak makan jeruk sama kulit-kulitnya, tapi di ujung lidah kok getir. Yang baru jatuh dari pohon. Dia masih basah begini teksturnya dan belum bisa dijadikan bahan masakan nih. Yang lazim kita lihat kan kalau misalnya di pasar-pasar tuh dia sudah berbentuk kering begini, sudah seperti batu. Nah ini nanti yang akan dibakar dulu baru bisa diulek. Habis kemiri apa lagi udah? Kemiri ya? Biji kemiri sebenarnya mengandung racun dengan kekuatan kecil, sehingga tidak disarankan untuk memakan buah kemiri secara mentah. Kemiri juga tumbuhan resmi negara Hawaii. Tak heran, di Hawaii pohon kemiri dianggap sebagai simbol penerangan, perlindungan, dan perdamaian. Dari zaman dahulu hingga sekarang, napi nadar adalah menu wajib saat diadakannya pesta adat masyarakat Batak. Napi nadar selalu disandingkan dengan ikan Batak. Oke, jadi memang ya ternyata pemakaian kemirinya untuk 1 kilo ya, 1 kilo ya Kak? 1 kilo ayam
itu kemirinya harus 20 biji, 20 butir. Karena memang semakin banyak kemiri kan dia memang semakin berlemak. Nah, semakin berlemak tuh mereka bilang sini makin enak. Iya. Tiba-tiba. Nah, ayamnya sudah selesai, sudah dikasih bumbu. Nah, jadi ayam Napi Nadar ini kalau saya lihat secara tatapan pertama ini persis sekali kayak pecel ayam. Memang di sini juga bilangnya pecel Batak ya. Lagi lapar ini. Ini memang sangat istimewa kalau menurut saya. Makanannya istimewa. Dan yang lebih istimewa lagi karena kita tadi cari bumbunya nggak perlu jauh-jauh ya. Itu karena memang ada hutan konservasi yang bumbu-bumbu yang sudah langka kayak gini ditanam kembali. Jadi itu masyarakat kalau mau masak ya memang lah datang dulu ke Perapat ya kan agak jauh. Tapi bumbunya itu sudah tinggal petik. Jadi kalau masakan-masakan yang memang udah dari zaman dulu kayak gini masih bisa dibuat lagi ya Kak? Bisa. Karena itu memang masih ada kesadaran, oh ini budaya kita memang harus kita jaga. Lobe-lobe atau biasa dikenal dengan nama buah rukem menjadi salah satu buah khas hutan tropis Indonesia. Dengan nama latin Flacourtia rucam, tanaman buah ini memiliki bentuk pohon yang identik dengan ukuran batang yang besar dan berduri. Ini kita dapat satu jenis jamur merang. Ini enak banget kalau misalnya kita makan nih. Dari beragam jenis jamur liar yang ada di dalam hutan, ternyata tidak semuanya bisa dikonsumsi. Biasanya masyarakat desa hanya akan memilih jenis jamur liar yang mengandung gizi baik serta telah terbukti aman untuk dimakan oleh manusia. Dalam hal ini, benar-benar dibutuhkan kecermatan dan pengetahuan untuk bisa menentukan mana jamur yang layak untuk dikonsumsi dan mana yang tidak. Nah, jadi tolak ukur jamur yang bisa dikonsumsi sama yang nggak bisa dikonsumsi itu, yang lazim tuh biasanya kalau yang warna-warna terang itu tidak bisa. Sama satu lagi yang perlu diperhatiin, spora bawahnya itu kalau misalnya berwarna, ini cabut satu nggak apa-apa ya, cabut satu ya. Nah, ini jenis jamur tanah, di sini bilangnya jamur bulan. Nah, dia punya warna spora bawah ini cenderung gelap. Nah, ada sih yang mirip begini juga itu jamur payung. Tapi bawahnya putih, nah itu bisa dimamam. Jadi sebelum memutuskan akan mengkonsumsi jamur, ada baiknya kita tahu dulu basic rules-nya mana yang bisa dimakan, mana yang enggak. Kali ini tak hanya mengambil jamur liar, beberapa ibu juga mengambil tanaman pakis untuk diolah menjadi sumber pangan kaya serat. Pakis yang dipilih adalah pakis yang bergulung di bagian ujung. Ini adalah identifikasi termudah yang diajarkan para ibu kepada saya untuk menandakan bahwa tanaman pakis masih berusia muda dan enak untuk diolah. Meskipun kadar gizi protein pakis diperkirakan 4 kali lebih banyak dari sayur lainnya, namun tak semua jenis pakis ternyata bisa aman untuk dimakan. Mengolah jamur bukanlah perkara mudah, mencucinya pun tak bisa sembarangan. Jamur sebaiknya dicuci secara perlahan-lahan di dalam air tenang. Cara ini dipercaya dapat menjaga kandungan gizi yang terdapat di dalam jamur seperti vitamin dan mineral agar tidak hilang. Loh, ini yang warna ini nggak racun?
Ini yang mirip sekali dengan jamur tiram, tapi dia punya warna agak orange gini. Justru bisa dimakan ya, Bu? Bisa. Oke, baik. Berarti yang akurat itu sebenarnya kita mau tahu yang mana bisa dimakan dan yang mana yang enggak. Tanya sama ibunya yang udah biasa masak. Ini enak. Enak. Cabai, bawang merah, dan bawang putih cukup menjadi pelengkap olahan jamur liar ala Desa Aibaka kali ini. Tak lupa potongan buah lobe-lobe muda untuk menambah cita rasa asam di dalam masakan. Menu kali ini benar-benar beragam dan unik. Ada sayur pakis yang menjadi sumber protein, zat besi dan vitamin C alami yang baik untuk kesehatan tubuh. Sementara itu, ada juga yang membuat saya penasaran, yaitu olahan jamur liar. Beberapa jenis jamur dipercaya dapat meningkatkan imunitas tubuh dari serangan virus. Itu udah 3 kali itu. Udah 3 kali nambah. Tapi memang ya jamurnya ini jadi dibikin seperti apa ya, kayak di sambal begini, tapi nggak terlalu pedas ya, Bu. Jadi kalau saya bilang dicampur dengan pakisnya rasanya di mulut pas. Tapi ya itu tadi mungkin karena faktor kita udah carinya jauh-jauh, terus begitu dimasak dengan bumbu-bumbu sederhana aja sebenarnya, tapi begitu dimakan di mulut tuh pas gitu. Apalagi kalau misalnya kerupuknya dicocol pakai sambal belacan ya. Kalimat Indonesia terlahir sebagai negara agraris dan subur makmur memang bukan legenda belaka. Letak geografis Nusantara yang membentang di sepanjang garis khatulistiwa membuat negeri ini memiliki iklim tropis dengan 2 musim, sehingga berbagai jenis tanaman dapat tumbuh subur di tanah ini. Hasil perkebunan di Indonesia tak hanya menjadi konsumsi pribadi dengan skala kecil, tetapi telah berkembang menjadi sebuah agrobisnis rakyat yang hampir dapat ditemui di setiap daerah. Namun meski memiliki hasil panen dan kontur yang sama, sarana transportasi di perkebunan rakyat menjadi sebuah cerita yang berbeda. Bener ya, pepatah lain ladang, lain belalang. Nah ini saya jadi flashback pengalaman saya naik Ogun, ojek gunung di daerah Garut. Di sini di Boltim, di Bolang Mongondo Timur, ada yang namanya Kalero. Nah jadi memang moda transportasi untuk ke kebun itu pakai ini. Nah jadi kalau misalnya Ogun itu udah full modifikasi, kalau ini nggak ditambah apa-apa, cuma nambah shock breaker aja 2. Terus dikasih kayu-kayu begini. Tapi sakit pantatku. Pada pagi hari, biasanya para pengendara ojek kebun membawa rombongan petani yang akan bekerja di perkebunan. Baru kemudian menjelang siang hari, kelompok ojek mengangkut hasil panen. Sebenarnya ya, masyarakat Indonesia itu kalau menurut saya sangat-sangat kreatif. Jadi dimanapun ditempatkan, seperti apapun medannya, nggak akan menghalangi kalau urusan mau cari rezeki. Pasti aja bisa. Nah ini lihat nih, shocknya sampai di double 2 begini, bannya juga diganti. Lalu ada sedikit pergantian gear, tapi overall masih motor bebek. Ini lihat ibu-ibu. Jadi ini biasa setiap hari memang begini ya Bapak Andre ya. Ini lagi panen bawang pre ya? Iya. Daun bawang. Sebagai penghasil kebutuhan sayur mayur, daerah Modayak mendapat julukan Dapur Indonesia Timur. Karena hampir 70% kebutuhan sayur mayur untuk wilayah Sulawesi Utara disuplai dari sini. Bahkan dengan panen yang melimpah, lembah Modayak turut menyumbang hasil perkebunan untuk dibawa keluar hingga ke provinsi lain. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat nih, emang saat ini Indonesia tuh lagi pik-piknya kekeringan. Nah, tapi ya itu
dibilang tanahnya sangat subur, memang iya. Jadi kalau misalnya pas lagi musim kering seperti ini, bayangin di daerah Baltip ini sendiri aja sudah hampir 3 bulan tidak hujan. Tapi untuk tanaman-tanaman tertentu tumbuh dengan subur nih. Ini bawang prainya tumbuh subur. Nah di sini berdekatan dengan Modo Inding, jadi memang terkenal sekali sebagai dapur penghasil sayur. Nah karena dari sini sayur-sayuran tumbuh subur, tomat ada, bawang prei ada, kentang ada, kol ya Bapak ada juga ya? Ada. Kol juga ada, dan itu di bawahnya paling jauh bisa sampai ke Papua. Sayurnya dari sini. Nama wilayah Modayak sebagai areal perkebunan telah terkenal sejak zaman Belanda berkuasa di Nusantara. Kesuburan tanah Modayak dahulunya membuat sang penjajah menanamkan si buah pahit atau tanaman kopi. Kini wilayah Modayak lebih dihiasi dengan hijaunya jajaran tanaman hortikultura seperti tomat, bawang, dan kol. Ya, nah udah lihat moda transportasi yang khas dari sini. Nah abis ini ikutin saya terus, mau nyicipin satu kuliner khas masih dari Sulawesi, namanya kolombeng. Catatan sebuah perjalanan memang rasanya kurang pas jika tidak ditambah koleksi kamus kuliner lokal. Wilayah Sulawesi Utara cukup populer dengan cita rasa khas dalam olahan masakan dan juga cemilan. Dan kali ini kue bernama kolombeng menjadi pilihan saya. Selain tepung dan juga santan kelapa, dalam pembuatan kolombeng, komposisi kenari juga sangat penting sebagai campuran utama dalam ramuan resep kue tradisional ini. Nah jadi setelah kenarinya itu dikasih rendam dengan air hangat, nanti kan dia punya kulit luar itu terbuka, lalu akan dicincang-cincang seperti ini. Baru bisa langsung dikasih campur di adonan. Buah kenari atau bahasa latinnya Canarium ovatum dikenal sebagai salah satu buah kering yang juga populer dengan sebutan buah walnut. Kenari memiliki komposisi kandungan gizi positif yang bermanfaat bagi manusia. Menurut sebuah penelitian, buah kenari kaya akan asam lemak omega 3 dan merupakan nutrisi yang penting bagi perkembangan otak. Untuk melengkapi cita rasa, biasanya daun pandan digunakan sebagai wadah adonan kue kolombeng. Daun pandan dikenal sebagai salah satu komponen yang penting dalam tradisi boga di Indonesia sejak dahulu kala. Daun beruas panjang ini biasanya akan mengeluarkan aroma yang khas setelah melalui proses pemanasan, baik itu pengukusan atau perebusan. Nah dari Modayak kita bergeser ke Mapanget Barat. Nah ini yang saya bilang kolombeng ini jadi yang istimewanya karena dia menggunakan kenari. Dan kita tahu kenari itu memang tumbuh subur dari Maluku sampai Vanuatu itu penyebarannya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat nih, ini yang dia sudah lepas, dia punya cangkang keras tapi masih terbungkus dengan kulit. Nah ini nanti dikasih buka hasilnya seperti ini. Dia punya isi begini. Tapi yang pasti bahan baku ini, kenari ini dipakai untuk olahan kue-kuean dari Maluku sampai ke Sulawesi. Kue kolombeng menjadi salah satu cemilan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Sulawesi Utara. Selain memiliki rasa yang enak dan legit, kolombeng juga memiliki banyak manfaat karena terbuat dari bahan-bahan yang kaya gizi. Jadi ini memang pas anget-anget begini enak ya. Makannya enak ya, makan dong. Nah, bau yang kentara banget itu bau dia punya pandan, gitu ya. Nah, kalau begitu dikunyah masuk mulut rasanya persis sekali seperti dodol, tapi ada crunchy kacangnya aja. Gampang kan? Tadi tahu kan cara buatnya seperti apa? Bisa diaplikasikan sendiri di rumah sebenarnya. Ini mudah. Dan lihat, anak-anak juga suka. Ini tinggi gizi loh. Tadi bayangin ada gula merahnya, lalu ada kelapanya, lalu ada pakai kenarinya juga. Kenyang ini lumayan. Habis dicabutin bulu dan dicabutin kakinya, nanti baru dibersihin isi perutnya.
dari desa Pacarjo Wonosari Gunung Kidul. Nah, saya sama Pak Eko kita mau cari walang. Nggak pakai apa-apa, nangkepnya pakai tangan, hap, kayak gitu. Nah, kalau lagi musim bisa dapat banyak dan saya sebesar-besar ini. Kita lihat keberuntungan saya. Beda lokasi, beda pula hama pengganggunya. Demi menjaga kestabilan ladang, apapun akan dilakukan. Di sini belalang menjadi rajanya. Belalang juga dapat bertahan terhadap perubahan iklim ekstrim bumi. Kenaikan suhu global pada masa lalu memicu ledakan dan keanekaragaman jenis serangga termasuk belalang. Saya dapat 2 nih, baru sebentar. Ini yang jelisnya belalang jerami. Bapak dapat yang apa tadi? Dapat Yang jati. Belalang jati. Ya. Yang jati ya. Masukin dulu ya, Pak. Ya. Nah, belalang ini memang hama, tapi di Wonosari ini dijadikan lauk pauk. Nah, hewan herbivora ini selama penelitian baru diketemukan 20 jenis. Ini yang saya dapat dari tadi ini jenisnya belalang jerami. Nanti kalau misalnya hasil udah banyak, kita balik ke rumah, kita mamam. Belalang adalah serangga herbivora yang memiliki sayap namun tidak dapat dipergunakan untuk terbang. Antenanya hampir selalu lebih pendek dari tubuhnya. Tubuh belalang memiliki karakter yang dapat mewakili anatomi umum seekor serangga. Belalang atau dalam bahasa Jawa disebut walang merupakan serangga perusak tanaman pada petani. Hama belalang melahap pucuk daun padi muda sehingga membuat buah padi sulit tumbuh. Ini, belalang ini dia bisa lompat 20 kali dari ukuran tubuhnya. Jadi kalau misalnya ukuran tubuhnya segini, daya lompatnya itu 20 kali ukuran tubuhnya. Nah, belalang ini kan ada mengeluarkan suara. Suaranya itu merupakan gesekan dari femur. Femur tuh kaki belakangnya ini dengan sayap. Kalau mau bedain jantan dan betina gampang. Lihat aja ukurannya lebih besar itu betina. Ada hadisnya untuk umat muslim. Bangkai yang halal dimakan ada 2 jenis. Bangkai ikan dan bangkai belalang. Sampai mati. Ini belalang jati. Lalu ada belalang jerami. Kelihatan bedanya? Satu lagi jenis belalang jagung. Nah, ayo berpelukan. Walang apa ini Bu namanya yang terakhir? Kerek. Walang kerek yang terakhir. Oh. Tapi semuanya bisa diemam. Nah, habis dicabutin bulu dan dicabutin kakinya, nanti baru dibersihin isi perutnya. Ayo caranya sendiri. Bagi warga Gunung Kidul, iwak walang menjadi penganan istimewa. Protein yang dikandung belalang jauh melebihi udang windu. Namun kandungan protein tinggi pada belalang ini dapat berdampak negatif apabila dikonsumsi secara berlebihan karena dapat menimbulkan reaksi alergi. Belalang bacem manis. Kak, bisa jadi cemilan juga. Enak, Mbak. Nyus. Bisa jadi cemilan juga, tapi bisa juga jadi lauk. Kalau lauk pakai nasi sama sambal bawang. Nah, ini cemilan khas dari Wonosari. Penasaran rasanya seperti apa? Cobain aja sendiri. Bu, makan dong, Bu. Sayang, masih ada nasinya. Gimana Mbak? Main warung. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ini enak banget. La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Besok di jam yang sama, jam 2 siang, waktunya bertualang. Biasanya memang untuk masyarakat sini arus terbalik biasa dilakukan rutin kalau lagi ada kegiatan kebudayaan dan juga hari kemerdekaan. Saya penasaran untuk cobain gimana rasanya naik alur terbalik karena kelihatannya itu mudah ya.